Iya, tidak hanya wartawan, banyak juga loh profesi yang mengharuskan seseorang masuk kerja saat hari Lebaran. Polisi salah satunya. Nah, bagaimana sih ya suka dan duka seorang polisi saat bertugas? Kita sudah kedatangan AKP Eni Kuswidianti dan sekarang sudah di sebelah saya. Halo, selamat pagi AKP Eni. Senang sekali diundang ke sini. Iya, kita juga senang sekali ketemu. Apalagi kita rambutnya samaan ya. Kita satu lighting nih. Jangan-jangan ini udah saudaraan sebenarnya. Iya, cuman bedanya aku tinggal ganti seragam polisi aja. Ini Intel. Oh, bisa jadi. Kita suka pakai baju-baju yang buat kamu. Nyaru ya. Nah, KP ini boleh dong ceritain ini udah berapa lama sih berprofesi sebagai polisi? Aduh, tahu nggak, aku tuh dari tahun 91 itu sudah masuk jadi polisi. Kalian ada di mana ya tahun 91 ya? Tahun 91 saya masih sekolah kayaknya. Jadi sudah belum lahir. Jadi sudah hampir 32 tahun. 32 tahun. Suka dukanya menjadi seorang polisi gimana? Kan kadang-kadang kalau polisi itu kan nakut-nakutin ya, profesinya butuh sangat tantangan sekali gitu kan. Kan jadi polisi itu kan tidak suatu kebetulan. Karena memang ini sudah menjadi cita-cita saya yang saya perjuangkan dan akhirnya tercapai menjadi polisi. Nah, memang di kepolisian itu ada norma-norma aturan yang harus kita penuhi. Tapi di kepolisian juga memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita untuk meningkatkan karir kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga ada standar kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, ini nih kesempatan yang bisa kita ambil sebaik mungkin. Nah kan kita ini baru lebaran ya AKP ini abis Ramadan terus lebaran. Nah kira-kira nih kemarin kan lebaran AKP ini bertugas nggak? Ya, kalau saya tuh setiap lebaran, kalau yang saya ingat saya tuh ya, sejak tahun 2000 saya tuh selalu bertugas di lebaran. Di tahun 2000 sampai dengan 2007 saya di istana, waktu itu kan open house ya. Jadi di kepolisian saat khususnya di lalu lintas saya saya bertugas saat lebaran, jadi sudah nggak kaget lagi, udah biasa. Cuman memang anak-anak kali ya yang suka protes gitu ya. ingin kumpul keluarga. Tapi kan ini kesempatan saya juga memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa semua profesi itu ada tanggung jawabnya. Dan juga kita dalam hidup ini tidak hanya selalu melulu tentang diri kita, bahwa dengan memberikan pengorbanan yang tulus tapi memberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat bagi banyak orang. Betul. Wah, quotes-nya sangat bijak sekali ya. Memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Bahwa hidup kita ini tidak selalu melulu tentang kita. Benar banget. Ini pada saat Anda selama ini menjadi seorang polisi, yang kenangan yang paling Anda ingat dalam benak Anda tuh apa saja yang mungkin tidak bisa Anda lupakan gitu kan? Kesempatan yang tidak bisa dilupakan dan pasti tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama ya. Saat itu saya bertugas di protokol presiden, mulai dari Bapak Ibu Megawati sampai Pak SBY. Nah ini bagi saya ini adalah waktu itu ada puncak dari prestasi dan juga pengabdian saya kepada Polri dan kepada negara. Dan semoga apa yang saya lakukan ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi bagi anak-anak saya nanti kan, ke depannya nanti. Nah itu kan sukanya nih, ada nggak sih dukanya AKP ini? Dukanya kan menurut aku ya, kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, aku yakin duka itu kan hampir tidak menghampiri kita ya. Kita udah cinta sama kerjaan kita. Kita sudah menyukai, kan ada quotes juga bahwa kalau kamu mencintai pekerjaanmu, maka berkah dan kebaikan itu kan juga akan menghampiri kita. Nah, seperti sekarang, siapa sangka saya ada dua dan di tempat BTV yang luar biasa ini, ya kan? Nggak semua orang punya kesempatan loh. Betul. Jangan-jangan besok bisa gantiin aku nih, karena rambutnya samaan ya. Jadi gua rambut pendek. Nah kemudian ini kan AKP ini kan juga seorang ibu, wanita karir juga, polisi lagi. Pernah nggak sih pada saat menjalankan tugas penting nih yang Anda harus berada di lokasi, misalkan tempat kejadian atau segala macam, tiba-tiba diteleponin mungkin soal anak lah, soal orang tua lah, soal mertua lah, yang ada yang sakit atau lain sebagainya. Itu bagaimana cara Anda untuk memetak-metakan antara profesi Anda, kehidupan pribadi, dan juga masalah-masalah yang lain? Nah, memang saya sih berusaha ya untuk memprioritaskan tugas, tapi saya juga tidak lupa juga bahwa kita tuh punya kewajiban, punya peran sebagai ibu dan sebagai istri. Nah, ketiganya ini harus saya seimbangkan, karena saya harus memberikan energi yang sama di ketiganya. Jadi bagaimana saya bisa melaksanakan kewajiban di luar dengan baik kalau di dalam rumah sendiri saya tidak menyelesaikan itu dengan baik pula. Nah,
inilah peran dari keluarga. Kebetulan suami saya juga polisi juga, dan oke. dia pendukung terbesar saya. Kami sering berganti peran, kadang jadi bapak, kadang jadi ibu, atau kadang-kadang jadi keduanya. Dan ini suami saya sangat mendukung. Nah, anak-anak sih memang ya, namanya anak ya, pasti kan nanya kapan pulang, jam berapa pulang, dan kalau udah kita janjikan, pasti kan nagih terus kan, Iya. dan juga kok meninggal terus. Nah, tapi ini kan saya komunikasikan ke mereka bahwa Bunda harus menyelesaikan tugas di kantor supaya tidak dibawa pulang. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bunda pasti cepat pulang gitu. Jadi kan dan kita juga pada saat bertemu keluarga ini kita juga berusaha memaksimalkan ya. Tapi juga jangan lupa juga bahwa anak-anak ini saya kasih kegiatan tambahan selain sekolah, misalnya les, olahraga, supaya mereka walaupun tidak ada ibu yang mendampingi secara fisik, mereka mengisi kegiatan secara positif dan nggak terasa kan waktu berlalu gitu. Betul. Nah, untuk menjadi seorang AKP ini udah jadi ibu, jadi polisi juga. Pasti ada sosok dong yang bisa menginspirasi AKP ini. Nah, kira-kira siapa sih sosoknya? Ini ada kutipan, tahukah engkau, tahukah kamu, apa namanya, apa sih namanya, tahukah kamu motivasiku ya? Aku mau. Ada quote dari Raden Ajeng Kartini yang aku mau. Ini yang membuat orang mudah untuk mendaki gunung ya. Jadi artinya saya yakin saya akan bisa melaksanakan tugas apapun itu, meskipun saya belum tahu, meskipun saya belum bisa, tapi saya yakin saya bisa karena saya ada kemauan di situ. Saya nggak punya batas apapun untuk menjadi atau menjalankan tugas apapun yang dibebankan ke saya. Saya yakin saya bisa. Oh, semuanya berawal dari mindset ya? Iya, mindset dari Raden Ajeng Kartini loh, tahukah kamu semboyanku, aku mau. Nah, ini sangat mencerahkan kita, membuka pikiran saya untuk bahwa saya nggak punya batasan. Oke, baik. Kemudian terakhir nih, harapan Anda apa? Untuk kedepannya, mungkin untuk diri Anda sendiri, untuk institusi sebuah kepolisian, atau mungkin juga buat keluarga Anda atau anak-anak Anda? Ya tentu saja harapan untuk Polri ya, untuk Polri itu semoga Polri itu bisa melayani jauh lebih baik lagi. Tentunya pelayanan kami itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat, dari instansi terkait, dan juga dari teman-teman dari media ini yang tentu mengawasi kita, kemudian selalu memberikan masukan kepada kita untuk menjadi kepolisian yang bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi kepada masyarakat dan juga pada negara. Itu harapannya. Amin. Semoga harapannya bisa terkabul dan menjadi kejadian ya, kenyataan. Amin. Nah, setelah ini biasanya kita punya live dari NTMC nih. Gimana kalau kita minta tolong AKP ini untuk membantu Langsung menyampaikannya. langsung menyampaikan live dari NTMC sendiri. Wah, sudah lama nih sebenarnya. Baik, sahabat obrolan pagi, saat pergerakan masyarakat ini tinggi seperti sekarang, kecelakaan memang rawan terjadi. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas pada masa arus balik Lebaran terakhir ini, dari rekan-rekan NTMC Polri akan menyampaikan informasi untuk Anda. Dan kita saat ini telah terhubung dengan Brigadir Treslinda yang berada di Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih AKP Studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali saya Brigadir Treslinda akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di hari terakhir pelaksanaan Hari Raya Cuti Bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Dari data yang kami dapat, sebanyak 25.000 kendaraan dari Jabodetabek sudah melaksanakan arus balik melalui jalur selatan pada tanggal 24 kemarin. Namun di hari ini, tepatnya hari terakhir pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, masih terlihat aktivitas masyarakat yang memilih libur bersama keluarga di Bandung. Terlihat dominasi kendaraan pagi hari ini juga masih didominasikan dengan kendaraan plat B dan juga plat A, yakni kendaraan dari Jabodetabek. Dan memang kawasan Ledeng Bandung ini merupakan kawasan wisata sehingga banyak masyarakat yang memilih libur bersama keluarga di kawasan ini. Dan prediksi kami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus meningkat hingga siang nanti. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Ledeng yang akan mengarah ke Kota Bandung maupun yang akan berbelok arah mengarah ke arah Sersan Bajuri dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada pada saat ada pertemuan kendaraan, yakni dari arah Kota Bandung maupun dari arah Sersan Bajuri yang akan mengarah ke Ledeng.
Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan mengingat kondisi jalan ke kawasan wisata Ledeng yang berkelok dan menanjak, kami himbau untuk berhati-hati, pastikan kampas rem Anda berfungsi dengan benar, dan juga bagi pengendara roda 2 agar tidak menyalip kendaraan lain di tikungan karena hal ini dapat membahayakan diri Anda juga pengendara lainnya. Adapun data IRSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam pada Senin 24 April 2023 terjadi 234 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 19 luka berat dan 152 luka ringan. Dari 152 laka lantas tersebut 76% didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau kepada pengendara roda 2 untuk selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Dan juga tentunya Anda selalu menggunakan LM standar SNI serta periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan layak jalan. Sementara itu AKP ini dalam rangka mengantisipasi arus balik, Polda Jawa Barat menerjunkan 27.500 lebih anggota dan menyediakan 238 pos-pos terpadu dan juga pos pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, jika Anda lelah dalam berkendara, Anda dapat beristirahat di pos-pos yang sudah tersedia, karena di pos-pos ini juga tersedia pelayanan kesehatan. Dan juga bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Mudik aman, mudik berkesan, salam presisi. AKP ini silakan. Baik, terima kasih Treslinda. Memang sahabat obrolan pagi di kawasan Ledeng dan di Lembang itu jalan berkelok dan menanjak. Jadi pastikan kendaraan kita prima. Dan kami ucapkan juga selamat bertugas kembali Treslinda. Bagaimana kabar Anda di sana? Jaga kesehatan. Nah, itu dia luar biasa sekali ya, beda ya Betul. kalau pas lagi AKP ini langsung mendirect. Iya, karena ke sudah jalan memang, ya. Pekerjaannya jadi benar-benar dapat gitu. Apalagi ini Brigadir Treslinda ini juga mungkin bisa dibilang juniornya AKPN iya. nih. Ada kelas ya. Ada kelas. Saya sudah mengalami itu di tahun 2010. Oh, 2010. Iya, jadi dari tahun 2010 awal berdiri NTMC, saya Eka Frestea dan waktu itu Avi awal-awal NTMC, dan sekarang adik-adik saya banyak sekali yang bergabung di NTMC. Wow, luar biasa Rasanya sekali. kayak flashback gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih AKP ini AKP, atas terima kasih kehadirannya banyak di atas studio kami. Waktu Anda, mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu kembali ya, mungkin Iya. di waktu lain. Terima kasih undangannya, jaga terus kesehatan ya. Amin.